Nah kalau dia serius dia nggak pakai UP-an gitu, nggak pakai contekan. Tapi kalau dia pakai contekan ya saya berpikir kayak gini, ini bisa aja kertasnya dibuat-buat oleh orang yang memiliki akal cerdas. Hola netizen yang tercinta, Oklin Via buka suara soal konten makan es krim. Oklin menyampaikan permintaan maafnya. Dia mengaku sempat mengurung diri setelah kasus konten makan es krim itu viral. Oklin mengaku trauma karena banyak dihujat netizen yang berbakti. Oklin kemudian menyampaikan permohonan maafnya. Ia meminta maaf karena konten videonya membuat resah publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Roh penguasa semesta alam. Karena atas berkah dan rahmatnya saya masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat bertemu dengan masyarakat luas untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Setelah sebelumnya sempat mengurung diri karena takut dan trauma dan tidak tahu harus bagaimana menghadapi kegiatan dan cacian yang saya terima. Hari ini saya atas nama Oklin akhirnya mencoba memberanikan diri untuk tampil dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas video saya yang telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini. Sebagai seorang muslimah, dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikit pun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama Islam, umat muslim, ikhwan dan akhwat, serta seluruh perempuan di Indonesia. Sejak kecil, ibu saya sudah telah mengajarkan tentang agama Islam. Menjadi seorang muslimah yang baik dan soleha, saya juga telah dibiasakan untuk menutup aurat dan menggunakan hijab sejak saya masih remaja. Bahkan jauh sebelum saya membuat konten pada sosial media untuk saya. Saya mengaku di umur yang masih belia ini masih seringkali berbuat khilaf dan saya menyesal terhadap perbuatan saya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Alhamdulillah, tanpa hentinya saya bersyukuri dan menyadari itu merupakan salah satu bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saya dapat kembali ke jalannya, menjadi manusia yang lebih baik dan dijauhkan dari sifat zalim, menjadi introspeksi dalam berperilaku ke depannya bagi saya maupun masyarakat Indonesia. Perlu saya sampaikan bahwa sejak tanggal 7 Agustus 2023, saya sudah menonaktifkan seluruh media sosial saya, baik itu Instagram maupun TikTok, sehingga apabila ada akun-akun yang mengatasnamakan diri saya atau akun-akun lain yang melakukan provokasi seolah-olah berasal dari diri saya adalah akun-akun yang palsu yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya juga memohon maaf kepada masyarakat untuk tidak mengaitkan masalah ini kepada orang tua saya, keluarga saya, maupun lembaga-lembaga pendidikan tempat saya menuntut ilmu. Selanjutnya, untuk masalah hukum, saya serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dan juga kuasa hukum saya. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penguasa hati umat Islam, semoga pintu maaf selalu terbuka untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan pihaknya akan meminta keterangan kepada seluruh pihak yang terkait dengan konten Oklin Via, termasuk sosok pria di konten makan es krim itu. Selain itu, polisi akan memeriksa orang yang mengunggah video tersebut ke media sosial. Oklin diperiksa sebagai terlapor atas kasus tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Kok pakai masker itu? Kemarin kau jilat es krim nggak pakai masker, ya kan? Ini kayaknya bukan lagi zaman corona lah. Ya udah buka aja lah maskernya. Konferensi pers minta maafnya. Kenapa harus pakai masker? Kemarin kau jilat es krim yang macam heboh yang menunjukkan kau tuh perempuan.
Nggak ada kok pakai masker kau. Kok sekarang tiba-tiba kok pakai? Udah nggak ada lagi corona, Oklin. Udah nggak ada lagi loh. Malu kau ya? Lebih malu aku. Sudah banyak yang terluka kawan. Tapi kalau perihal soal maafkan, insya Allah orang akan memaafkan kawan. Pasti itu orang akan memaafkan kok. Cuman namanya proses hukum tetap harus berjalan. Biar jadi pelajaran juga buat orang-orang yang lain yang mungkin serupa tindakannya. Jadi kalau kita mau klarifikasi itu pakai contekan atau enggak teman-teman. Karena kenapa? Kalau kita ujian kan kita nggak boleh pakai contekan ya. Ini klarifikasi loh, hal yang perlu diketahui oleh seluruh orang Indonesia. Kalau dia itu benar serius dari hatinya. Nah kalau dia serius dia nggak pakai UP-an gitu, nggak pakai contekan. Tapi kalau dia pakai contekan ya saya berpikir kayak gini. Ini bisa aja kertasnya dibuat-buat oleh orang yang memiliki akal cerdas, orang yang memiliki ilmu yang tinggi, biar menarik perhatian warga Indonesia, biar ibat kepada dia. Kalau aku nggak respect kayak gitu, tapi kalau aku respect, dia klarifikasi sendiri tanpa dia pegang contekan sama sekali. Jadi kita harus lebih pintar dalam berpikir ya teman-teman. Jangan sampai kita dirayu oleh perbuatan-perbuatan buruk. Jadi kayak imannya kita itu lemah ya teman-teman. Kemarin-kemarin kemana aja Oklin, kok baru minta maafnya sekarang sih pas udah dipanggil ke kepolisian? Tapi ya udahlah, semoga ya kamu nggak mengulangi kesalahan kamu lagi ya, nggak bikin viral-viral lagi gitu ya. Emang mungkin kamu tuh nggak sengaja gitu ya melakukan hal itu. Tapi kalau mau bikin konten, coba lihat-lihat dulu nanti masalahnya gimana ke depannya. Jangan gimana nanti, tapi nanti gimana gitu ya. Semua kejadian pasti ada hikmahnya ya. Mudah-mudahan orang-orang di sana juga memaafkan kamu. Dan semoga pokoknya nggak keulang lagi ya. Ini yang terakhir kalinya, mudah-mudahan nggak keulang lagi ya. Bikin konten boleh-boleh aja, tapi lebih baik kita tuh dilihat orang benar-benar luar biasa karena prestasi, bukan karena sensasi. Oke, mudah-mudahan kamu dapat pelajaran yang baik ya. Ambil hikmahnya, buang yang buruknya ya. Mudah-mudahan kedepannya nggak akan terulang lagi. Oke? Ya, gimana ya kalau nama Tuhan diperalat, dipergunakan untuk waktu-waktu atau peristiwa yang genting seperti ini. Jadi seolah-olah soleha, paling benar, dari kecil udah belajar peraturan-peraturan agama, suka beribadah. Tapi waktu melakukan aksi itu kan harusnya tanya gitu terhadap diri sendiri dan juga kepada Tuhan. Kalau memang orang percaya, apa perbuatan itu menyenangkan nggak Tuhan atau orang lain? Ya itu saja sih, sebenarnya sih tidak harus serumit itu. Yang pasti kita melakukan hal itu karena tujuannya apa? Pasti untuk dikenal, dapat uang, dan memang main api dan menurunkan derajat juga wanita ya, wanita Konoha dan juga seluruh dunia. Saya bukan seorang alim, memang semua ada tempatnya. Saya pernah bilang kalau memang mau jadi actress triple X, ada tempatnya. Bisa casting mungkin di Hollywood, di San Francisco, Los Angeles, atau Belanda, di Amsterdam, atau di Bangkok. Banyak sekali salah casting untuk melakukan kegiatan triple X. Jadi ini salah tempat gitu. Terus juga waktu si Oke Linglung ini masuk podcast yang podcast juga itu memberikan sumbangsi juga ya, kesalahan yang besar. Kenapa diundang? Karena ini kan bukan prestasi, bukan suatu kesuksesan, bukan suatu titik target yang orang lain harus contohi. Jadi saya percaya bahwa podcast itu dari Dr. Bruce Lee, dari Denny Sumarecon yang bertanya juga, apakah engkau tidak menjadi objek seksual? Itu kan sebenarnya sudah merendahkan derajat wanita ya di Konoha dan juga seluruh dunia, apalagi yang agamis. Itu kan sangat kontroversial. Kenapa ditanya seperti itu? Itu bukan pertanyaan yang pintar, tapi sangat bodoh menurut saya. Dan si Oklin ini juga, Oke Linglung ini kan juga terkenal karena podcast yang membuat dia besar. Jadi kenapa podcaster itu lolos? Karena mereka juga ada unsur undang-undang ITE. Mereka telah menyebarkan, bahkan dikorek-korek sampai paling dalam. Yang tadinya hanya video, menjilat, menyedot es krim atau pisang atau kue, dikorek-korek sampai orang itu ketika mendengar podcastnya berfantasi. Itu juga harus kena sanksi. Tapi mungkin mereka orang kuat dan mereka pasti bilang, ya saya kan nggak tahu. Tapi bertanya, kan aneh gitu. Yang harusnya cuma berhenti dijilat, orang lihat videonya itu, tapi dibikin besar karena diceritakan secara detail di podcast itu. Makanya mata rantai ini harus diputusin.
kalau terjadi hal seperti ini lagi, seperti si Lale Mukidi waktu digaruk-garuk, waktu dia bilang dia sering mencicipi segala jenis brownies bantet, brownies peot, brownies kondor, brownies aki-aki, itu kan dipancing sama podcaster yang harusnya cuma berhenti dia garuk-garuk, lari kemana-mana karena podcaster ini. Dan mereka lolos, itu yang saya nggak suka. Mereka mendapatkan viral, mendapatkan AdSense, mendapatkan cuan, pas kosmetik mereka laku. Tapi mereka adalah orang yang mendorong untuk hal-hal yang asusila menurut saya. Jangan bilang bahwa oh nggak tahu. Coba deh tanya itu semua podcaster, lo tujuan hidup tuh apa? Lo harusnya tuh memang mendidik bangsa. Lo mau anak lo seperti itu? Saya akan doakan anak kamu akan seperti Oke Linglung, karena bisa terjadi, ya. Jadi ya Oke Linglung ini dia sekarang berlindung di bawah agama Tuhannya dan mencari belas kasihan. Dan kenapa juga dipakai tuh masker? Kan selama ini kan menor, selama ini kan sedot semuanya. Kenapa sekarang pakai masker? Kan COVID sudah selesai. Kenapa pakai masker? Malu. Loh, selama bertahun-tahun, berbulan-bulan kok nggak malu? Gitu saya nggak pikir. Jadi ini cuma karena takut. Jadi mendadak suci. Saya nggak suka gitu. Ya pasti Tuhan Maha Pengampun. Tuhan mengasihi, mengampuni. Tapi kalau kita tinggal di sosial, di masyarakat, ya kita juga harus tahu mana benar, mana tidak. Kalau mau jadi actress triple X, silakan ke Bangkok. Banyak kok itu teman-teman yang bisa kasih link kok, ya. Amerika banyak, Belanda banyak, di seluruh dunia banyak, tinggal casting aja. Itu aja sih, saya bukan soalim, tapi kasihan perempuan itu disamaratakan sama si Oke Linglung itu, yang cewek-cewek yang mungkin yang benar-benar benar. Memang ada cewek nakal, ada cewek benar, tapi kan yang benar ini kan kena juga imbasnya, kasihan. Itu yang gue kasihan gitu. Karena gimana pun ada cap sosial. Oh, sekarang perempuan bisa diperlakukan seperti itu dan perempuan jadi objek. Kan di situ arahnya. Makanya pertanyaan si Denny Sumarecon, apakah kau dapat tawaran kamu itu sebagai objek triple X? Itu pertanyaan yang sangat memalukan, merendah sekali, dan menurunkan derajat wanita. Dan seolah laki-laki berhak memperlakukan wanita itu sebagai objek. Tapi lolos, dan itu nggak suka, ya. Ya kita berusaha mendidik bangsa, mendidik yang sudah rusak, munculnya podcaster bikin makin rusak. Harusnya ada petisi, tutup aja tuh mereka. Mungkin sebaiknya dagang aja tuh pecel lele di jalanan. Jangan mentang-mentang udah di atas, suka ya puterbalikan keadaan demi kepentingan mereka dan lolos terus, ya udah. Oke Linglung menurut saya sih gak tahu proses memang harus supaya juga gak terjadi lagi, karena nanti kan semua nanti lata. Buktinya sekarang si Lale Mukidi makan bebong kriuk, ada juga sekarang si ibu-ibu itu yang ngajak wakil presiden makan bebong kriuk, dan itu sudah kelihatan ada benih yang ditabur Lale Mukidi. Banyak orang mengikutinya, dan si Oke Linglung pasti ada benih lain yang akan ditabur gitu. Bibit itu ditabur kemana-mana dan akan bertumbuh. Ya terserahlah, bagi saya sih saya nggak paham sih maunya apa ya. Kodoyan bikin kayak gini. Memang untuk cari duit tuh memang nggak ada ide lagi. Saking segitunya yang mau cari duit ya, yang konyol, yang nggak masuk akal, yang melawan norma etika. Sampai segitunya ya, kasian banget ya. Kok nggak tahu malu ya? Terus juga orang tua tuh ngomong apa? Ibunya ini si Oke Linglung bangga. Bapaknya masih ada nggak? Bangga. Tantanya, adeknya, apakah bangga? Apakah bangga si Oke Linglung bisa dapat duit dari endorsement, bisa keluarga bersorak-sorak? Dan mungkin juga mereka rame-rame menjilat pisang atau kue atau es krim. Saya sudah nggak habis pikir. Ya, terserah, bye-bye. Semoga kita nggak bakal linglung semuanya. Tapi ya, sudah linglung sih.